Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haren Nurbilawati. Saya dari kelas manajemen 6 2024, fokus ekonomi dan bisnis, Universitas Kuningan. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka secara otomatis dan tentunya mudah. Langsung saja kita ke tutorial pembuatan daftar gambar terlebih dahulu. Di sini kita harus pergi ke gambar yang ingin kita masukkan ke daftar gambar. Nah, gambarnya yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita terlebih dahulu untuk memblok semua judul gambarnya, lalu kita salin, lalu kita hapus. Kemudian kita pergi ke menu reference, lalu kita ke sisipkan keterangan, lalu kita ubah dulu terlebih dahulu labelnya, karena ini kita akan membuat daftar gambar, kita ubah labelnya ke gambar. Setelah seperti ini, kita masukkan judul yang tadi kita salin untuk ditempelkan di keterangan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita rapihkan. Ukurannya akan saya ubah. Dan lalu saya akan sedikit geser ke kanan. Lalu kita akan pilih opsi yang warna hitam. Nah, akan seperti ini teman-teman. Dan kita langsung akan pergi ke halaman daftar gambar. Jika kita sudah ke halaman daftar gambar, kita tinggal klik menu reference, lalu kita ke sisipkan tabel ukuran. Setelah itu, kita klik OK. Nah, untuk daftar gambar sudah jadi teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan kasih tutorial bagaimana cara bikin daftar tabel. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, untuk daftar tabel juga sama. Kita harus pergi ke tabel yang ingin kita masukkan ke daftar tabel. Nah, kita cari dulu. Jika sudah ketemu, sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu judulnya, lalu kita salin, lalu kita hapus, lalu kita ke sisipkan keterangan di menu reference. Nah, sisipkan keterangan, di sini labelnya kita ubah ke tabel, karena di sini kita akan membuat daftar tabel. Lalu sebelum klik OK, kita masukkan dulu ya judul tabel yang tadi sudah kita salin. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik OK, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita rapikan sesuai yang ingin kita mau. Di sini saya ukurannya 11, warna hitam, center. Oke. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke halaman di mana ingin adanya daftar tabel. Di sini kita akan memasukkan daftar keterangan yang tadi yang sudah kita buat ke menu reference lagi, lalu kita klik di sisipkan tabel ukuran. Jika sudah seperti ini dan titik-titiknya juga sudah seperti apa yang kita mau, kan ini juga bisa diubah ya, sesuai apa yang kita mau. Saya pilih yang ini, lalu kita klik OK. Nah, untuk daftar tabel sudah jadi ya teman-teman. Setelah bab kesimpulan dan saran, pastikan Anda dapat pustaka. Gimana ya cara bikin daftar pustaka yang mudah di aplikasi Word? Nah, sini saya kasih tahu. Nah, di sini aku akan ngasih tahu kalian gimana ya cara bikin daftar cepat dan mudah. Nah, langkah yang awal kita harus ke halaman kosong setelah bab kesimpulan dan saran. Nah, setelah kita klik halaman kosongnya, kita langsung menuju ke menu reference. Nah, jika sudah seperti ini nih, kita akan
memilih gayanya mau yang mana ya. Nah, untuk sini saya kliknya apa ya untuk menekan daftar pustakanya. Lalu kita sisipkan kutipan. Nah, di sini kita harus memilih opsi tambahkan sumber baru. Nah, kebetulan agar tidak saya keluar-keluar terus, saya izin untuk menggunakan HP ya teman-teman. Nah, di sini untuk pembuatan ini tentunya kita harus menulis pengarangnya siapa dulu. Nah, maaf ya teman-teman, agak sedikit lama. Nah, saya sini sudah ketemu. Nah, di sini saya akan menuliskan pengarangnya yaitu Gus. Nah, jika semua sudah diisi dari pengarangnya, di sini kita pilih tipe sumbernya ya teman-teman. Kebetulan saya memakai artikel jurnal. Di sini saya tulis pengarangnya, lalu judulnya, lalu jurnalnya ini jurnal apa, lalu tahun berapa diterbitkannya, lalu halaman keberapa yang kita kutip. Lalu kita klik OK, lalu kita ke bibliografi, kemudian kita klik bibliografi dan akan menjadi seperti ini. Dan untuk menambahkan kutipan yang lain, kita harus mengklik bibliografi dulu, baru kita perbarui kutipan dan bibliografi, kita klik lalu ke sisipkan kutipan. Nah, kan baru ada satu ya, nanti kita tinggal tambahkan sumber baru, kita tulis ulang dari pengarang, judul, bahkan semuanya. Jika sudah semuanya, kita tinggal blok lagi bibliografi, kita klik bibliografinya lagi, dan otomatis bibliografinya akan jadi 2. Dan di sini aku akan mengubah kata-kata bibliografi menjadi daftar pustaka. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, daftar pustaka sudah jadi. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita ke halaman daftar isi. Nah, halaman daftar isi, mohon maaf teman-teman. Di sini mungkin agak bawah ya. Nah, kita ke menu reference lagi. Kan ini beranda, dan sekarang kita ke reference lagi, ke daftar isi, lalu kita pilih ke daftar isi otomatis. Dan ya, jadi daftar isinya sudah jadi. Dan saya akan merapi apakah sudah rapi. Dan seperti ini ya. Dan jika sudah seperti ini, rapikan teksnya, lalu akan menjadi seperti ini. Di sini rapikan kembali ya teman-teman. Jika sudah, dan daftar isi sudah selesai dibuat, dan tampilan dari awal yaitu dari judul makalah sampai ke bawah yaitu seperti ini, terisi. Dan mungkin di sini saya akan
Jika daftar isi sudah, nah, kita akan lihat dari atas hingga ke bawah bagaimana urutannya dari daftar isi, dari daftar gambar, daftar tabel yang sudah tadi kita buat. Nah, baik, di sini saya akan memberitahukan urutan-urutan susunan yang tadi kita sudah buat dari atas sampai ke bawah. Di sini ada cover, kemudian ada daftar isi yang sudah tadi kita buat, lalu ada daftar gambar, daftar tabel yang sudah tadi kita buat. Di sini bab 1 dan kemudian bab 2 dan kemudian bab 3. Di sini gambar yang tadi kita sudah buatkan daftar gambarnya, dan di sini juga ada tabel yang sudah kita buat daftar tabelnya, dan di sini kemudian akan ada bab 4, dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang tadi kita sudah buat. Nah, mungkin itu saja teman-teman, dan saya harap semuanya bisa mengerti atas apa yang saya sampaikan. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin sulit dimengerti oleh teman-teman semuanya. Saya mohon maaf besar-besar atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.